Welcome to Suara Hair Channel. Kenapa saya masih senang nyanyi? Karena emang ibu itu senang kalau saya nyanyi. Kalau sudah bicara ibu tahu. Bocoran juga. Ini bukan hanya keliling dari sekolah ke sekolah di Jawa Tengah. Ini trainer untuk sekolah-sekolah atau apa itu di Sumatera Utara. Sumatera loh ya. Jauh. Sumatera Utara ya. Kebetulan, nah itu kembali lagi Mau itu kebetulan, kok iya, aku betul. meneruan kebetulan. Kembali lagi itu juga berkat Tuhan juga, Ya. berkat Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara Mas Yuje. Mas Lalu Mas Yuje Yuje lagi. lagi. Oke. Jadi akhirnya Jarak jauh tapi ya, Wi. iya Macam betul webinar gitu ya. betul. Nah itu alhamdulillah kan karena memang saya sudah melaksanakan untuk ini ya kemarin itu untuk siswanya ya, jadi ya alhamdulillah semakin banyak belajar di situ. Di situ itu di Microsoft Teams ini sudah paket komplit Mas. Jadi apa yang menurut saya, apa yang saya butuhkan sebagai seorang guru itu sudah ada semua di dalamnya. Misal tadi satu meeting, kita mau meeting, mau sinkron. Jadi pembelajaran itu kan akan belajar secara sinkron dan asinkron. Sinkron artinya kita bertatap muka meskipun secara virtual. Asinkronnya bisa berupa penugasan. Nah, itu semuanya sudah ada di Microsoft Teams ini Mas. Jadi kayak meeting itu sudah jelas ada. Dan sangat mudah, ada beberapa dua cara. Katakanlah saya sederhana mengatakan dua cara. Kalau semua siswa sudah punya akun, guru sudah punya akun dalam satu kelas, tinggal pencet gambar video, sudah kita sudah melakukan semudah itu Mas. Kalau itu Microsoft Teams itu memang keren. iklan ya. Nah, kecuali ini Mas memang Silakan Microsoft kontak saya nanti. kekurangan, maksudnya bukan kekurangan ya, tapi memang kembali lagi ada siswa yang lupa password. Akhirnya kan tidak bisa mengikuti waktu itu. Nah, kalaupun tidak kan ada rekamannya. Jadi kan semua platform lain juga sama kan, ada rekamannya. Jadi ya sudahlah, kan ya nggak mungkin saya marahi kan ya nggak mungkin saya ya sudah nanti kalau sudah Karena harus saya jaga citra itu kalau direkam. saya riset kemudian nanti bisa masuk ke kelas, silahkan dilihat videonya. Saya hanya mengatakan demikian. Kemudian itu dari segi kemudian saya mengantisipasi berikutnya ya kadang dua itu Mas, kalau misalnya tidak dengan yang satu itu ya dengan cara untuk everyone, semua orang bisa jadi membuat schedule, di setting untuk semua orang bisa ikut baik punya akun maupun tidak. Jadi enaknya gitu, jadi bisa dua cara, bisa dengan hanya satu akun yang sama atau semua orang bisa baik punya akun maupun tidak bisa melakukan meeting. Itu yang pertama untuk meeting secara sinkron. Kemudian asinkron tugas misalnya. Nah ini kerennya itu saya mau bentuk mau bentuk apa nih, mau semacam ulangan, itu sudah saya gunakan formnya. Jadi di situ sudah ada formnya, jadi dengan satu akun saya nggak perlu pindah-pindah. Jadi kan kebanyakan misalnya mau buat soal pakai platform A, mau meeting pakai platform B. Jadi bermacam-macam gitu kan Mas. Kalau di Microsoft Teams ini saya senangnya itu satu akun tapi bisa untuk semua dan irit. Oke lah. Gitu. Sekali lagi Microsoft Teams keren. Nah memang ya gitu. Terus terus untuk misalnya tugas, pemberian tugas gitu. Jadi siswa itu saya buatkan kelas notebook itu kayak semacam dia mempunyai kelas di dunia maya, buku catatan di dunia maya. Jadi sewaktu-waktu saya mau menilai tugas 1, 2, 3 itu sistematis banget gitu. Tugas sudah terekam gitu ya? Iya, tugas 1 di section A, tugas 2 di section B. Jadi enak gitu loh, maksudnya saya nggak akan tertukar gitu. Terus mau ngobrol ada semacam fasilitas chatting dan itu tidak
kayak maaf kalau kita sering menggunakan salah satu platform ini, itu kan semua data semua yang sering sama misalnya ya, itu kan semua memakan ruang di dalam HP kita kan. Dan numpuk gitu ya. Iya, numpuk. Kalau kita tidak buangin, HP kita bisa berat. Karena kan? di kelas HP saya sibuk gitu digunakan untuk tugas anak-anak. Iya, benar itu. Numpuk, semua orang numpuk. Apalagi kalau ada yang iseng komen gitu, numpuk lagi. Betul. Nah, kalau di Teams ini enggak, semua tersimpan di dunia maya. Jadi mau mereka upload berbagai macam file, tidak sama sekali. Nah, itu bukan saya, itu karena enak ini yang saya lakukan. Oke. Ini informasi baru sih buat saya karena ini hal-hal yang kalau tamunya bukan Bu Yuyu nggak saya dapatkan. Enggak juga. Ya pantas lah dari trainer. Ada satu hal lain lagi. Iki YouTuber loh. Tapi belum berhasil loh. Dan yang menarik, dia tidak cover lagu tetapi nulis lagu. Spinning Hati ya? Yang terakhir? Alhamdulillah, yang kangen esemu. Oh, yang Spinning Hati itu yang sebelumnya ya? Iya, sebelumnya. Bener ya, Spinning Hati? Betul, Spinning Hati. Pencipta lagu, menyanyikan, subscribe di YouTube-nya apa? Yuyun Dian. Subscribe juga di Mas Akyar ya. Terima kasih. Ada Kangen Esemu, iya, betul. Yang paling belakangan, yang sebelumnya Spinning Hati. Ada Lawang Sewu. Ada Lawang Sewu, keren banget. Yakin kan? Lawang Sewu. Tentu saja saya sudah pernah menontonnya. Mulai nulis lagu. Iya. Siapa yang mempengaruhi? Nah itu kata Mas Erwin yang sering mengaransemen Mas lagu. Erwin Bralingga itu yang selalu Mas saya minta tolong. Erwin Bralingga. Kalau ada kesempatan, kapan-kapan. Iya, betul. Nggak di ruang tamu ngobrol ngalor ngidul soal musik. Betul, beliau kan dulu besar juga karena di masjid di sang maestro di Lombok juga. Iya, kalau lego monggo. Iya, betul. Itu yang aransemen Mas Erwin ya. Jadi kebetulan lagi ya Mas ya. Bapak Ibu itu kan memang berdarah seni ya. Bapak dulu itu juga pemusik. Selain Bapak itu almarhum Bapak itu kan penyuluh pertanian lapangan. Kalau boleh dikatakan dulu Mantri Tani, PNS Mantri Tani gitu ya. Itu tapi kadang-kadang sering ngiringin musik pakai apa itu namanya akustik tapi ya, bass gitu. Kemudian kalau ibu memang sering menyanyi gitu ya. Jadi saya nggak tahu itu dilalah kok nurun ke saya gitu loh. Tapi itu pun saya tidak pernah belajar ini Mas tentang notasi karena memang waktu itu enggak sama sekali saya itu nggak bisa. Nah makanya saya seringnya itu nggak tahu karena memang senang nyanyi saja sih, senang nyanyi. Kali pertama itu tahun sebelum ibu meninggalkan kami itu tahun berarti 2 tahun yang lalu 2018 2000 ya itu persis 2019 betul 2019 waktu itu ibu saya mau pensiun. Beri ibu itu pensiun per ngajar ya? Kepala sekolah SD terus kemudian terakhir ngajar nih. Itu setahun yang lalu itu saya ingin memberikan hadiah kepada ibu. Waktu itu kali pertama saya ingin memberikan hadiah ke ibu. Kok saya kan senangnya nyanyi, saya reneng-reneng aja gitu. Terus kemudian saya minta tolong waktu Pak Yuli sekarang jadi PNS di SMP di Rembang. Dulu itu GTT di SMA 5. Saya minta tolong Pak, saya pengen nyanyi begini, tolong itu dong. Guru musiknya. Kemudian tolong dong diiring, carikan notnya, musiknya kayak gitu. Terus oke, alhamdulillah persis besok ulang tahun ibu. Malam sebelumnya ini saya ambil gambar dan sebagainya. Alhamdulillah bisa terrealisasi gitu. Jadi renang-renang saja yang ngurus not. Iya betul. Karena saya memang basically nggak bisa not gitu loh. Nah itu kemudian itu kali pertama. Nah di situ waktu itu ibu memang saya minta kalau sudah bicara ibu terus waktu itu ibu saya minta datang. Waktu itu saya nggak ngomong waktu itu, tapi suami saya Bu
ini loh ibu di Yuyun, panggil saya katanya Yuyun gitu, kadang-kadang ya ibu Bintang gitu, punya lagu itu ibu. Terus ibu pas lenggah gitu, waktu itu disetelkan sama suami itu, padahal itu kan belum pengennya saya itu nanti pas tapi suami saya kayaknya nggak sabar gitu. Nggak sabar tuh. Nggak sabar. Saya mengacaukan kejutan gitu. Terus ibu terus disetelkan. Waktu itu saya lihat kali pertama ibu saya itu benar-benar yang namanya seneng gitu kan, karena memang ibu juga sama sering senang nyanyi juga gitu. Terus itu yang lagu apa itu? Yang pertama kali Ibu Kaulah Sinar. Nah, itu kali pertama saya. Itu udah ada di YouTube? Enggak ada ya? Iya, waktu itu saya ganti channel. Jadi mau saya itu kan menggambarkan betapa sebenarnya saya dengan ibu itu kan beda keyakinan, Mas. Yeah. Tapi bagaimanapun juga ibu itu kalau boleh saya ibaratkan itu sesuatu yang tidak ada bandingan. Yeah. Karena meskipun ibu itu beda keyakinan dengan kami anak-anaknya, tapi saya bisa kenal sholat tahajud, saya bisa ngaji semua karena ibu. Karena ibu itu kalau tengah malam jam 3 itu sama bangun, Mas. Nanti membangunkan anak-anaknya untuk sholat tahajud, ibu sendiri berdoa gitu. Jadi apa ya, kebanggaan saya terhadap ibu saya itu nggak bisa sudahlah gitu. Terus itu kali pertama saya menciptakan. Itu unggah loh laguku. Iya, nanti saya unggah kembali. Kemudian udah itu waktu itu saya belum kenal Mas Erwin. Nah, kemudian yang lagu kedua ini, kalau ini sih cerita ya Mas ya, maksudnya saya sering melihat fenomena-fenomena yang ada gitu ya. Saya kok pengen lagu ini gitu, terus sama. Kemudian saya waktu itu saya minta tolong yang kali pertama itu sama Mas Puji, guru Wonogiri. Halo Mas Puji. Itu diiringi gitar. Diiringi gitar gitu, saya nyanyi ala kadarnya gitu. Nah, waktu itu saya unggah di grup Padi waktu itu. Saya orangnya kan pede. Bendara Persatuan Pedalangan Indonesia Kota Semarang. Soal Padi kok dibahas kayak di kali lain biar dolan ke sini lagi. Iya, benar-benar. Oke, lanjut ke lagu tadi. Nah, terus kemudian ada namanya Pak Yono, itu salah satu anggota grup itu, beliau kenal Mas Erwin ini. Kemudian lagunya Mbak Yun itu menurut saya katanya bagus gitu. Terus di aransemen direkamnya itu lebih waktu itu kenapa tidak? Karena akhirnya saya dipertemukan dengan Mas Erwin ini. Kemudian Mas Erwin kok juga ya seperti gayung bersambut gitu ya, menyambut baik gitu. Kemudian di aransemen, kemudian saya nyanyi. Akhirnya kali pertama yang agak sedikit profesional gitu ya Mas ya. Kemudian itu, alhamdulillah ternyata iso kayak penyanyi gitu. Terus akhirnya ya sudah, terus itu masih ingat dalam ingatan saya. Ibu itu waktu itu saya kali pertama mengunggah itu kan, Mbok lagu iki manggil saya kan kadang Mbok ya, wong Jawa gitu ya. Api, tapi ibu ki pengen gawe video klip ki mbok alam terbuka gitu. Waktu itu gitu saya masih ingat. Terus ya kembali lagi, terus saya kan punya 2 lagu waktu itu. Yang satu Lawang Sewu Janjimu. Sebenarnya saya kan karena saya merasa bukan penyanyi ya, maksudnya wis lemu elek gitu kan. Kayaknya kalau membuat video klip itu saya nggak pede gitu. Akhirnya karena ibu saya waktu itu pengen gitu ya, jadi lagu yang kedua ya udahlah, saya minta anak-anak saya, murid saya, sinema Semala itu saya minta, Mbak Buyun tolong ini pengen membuat video klip gitu kan. Ya sudah, nggak usah profesional banget ya, lagian juga bukan penyanyi ini gitu. Terus saya minta, terus itu saya masih ingat Mas, jadi itu sebelum 4 hari. Jadi sebenarnya saya nggak mau mengunggah itu sebenarnya, karena waktu itu posisi ibu itu sudah sakit sebenarnya. Waktu itu ibu sudah sakit, kemudian ibu itu, lagu saya kedua kok orang mau upload katanya gitu. Terus akhirnya dengan waktu itu ibu sakit, saya sebenarnya nggak pengen ngupload. Terus ibu dengan sisa-sisa tenaga waktu itu, saya masih ingat kelihatannya 4 hari sebelum ibu nggak ada itu,
beliau kali pertama komen. Jadi gini, masih ingat komennya itu pokoknya yang selalu menyupport gitulah. Ketika jadi waktu itu masih posisi gerah gitu ya, habis pulang dari rumah sakit di tempat adik saya. Nah itu dari cerita yang yang ngurusi ibu itu, jadi di tempat adik saya kan, adik saya juga dua-duanya bekerja, suami istri bekerja, jadi ada semacam pembantu gitu ya Mas ya. Itu memang pas ini ngomong saya, Mbak Yun sebelum ibu nggak ada itu sering nyetel lagu ya, karena ibu itu memang senang yang lagu Lawang Sewu Janji gitu. Saya nggak tahu apa namanya. Aduh. Saya tidak ingin tamu saya sedih tapi mau cerita. Iya. Ya itu artinya itu. Jadi saya sekarang kenapa saya masih senang nyanyi, karena emang ibu itu senang kalau saya nyanyi gitu. Jadi insya Allah lah, meskipun saya mencoba ikhlas, meskipun ya kadang-kadang masih seperti inilah, mohon maaf lah. Tapi insya Allah lah, doa terbaik untuk ibu. Jadi masih nyanyi. Kok nggak bisa pakai tisu sih Mas? Nah, saya tidak menyangka tamunya akan nangis. Mewengan dong Mas. Oke. Masih banyak sebetulnya hal-hal menarik yang bisa dikorek dari Bu Yuyun. Soal pepadi, Persatuan Pedalang Indonesia kok bisa masuk ke sana bagaimana. Tapi soal pepadi rasanya Mas Anang Budi Utomo, Ketua Pepadi Kota Semarang, beliau katanya pengen sudah request datang ke Mas Anang saja nanti kita. Kemudian soal hobi sepedaan itu juga menarik. Ya, masih banyak lagi. Itu tadi masakan Ibu Bravo itu juga menarik, tetapi saya kira terus-terusnya ngobrol ini nanti kali lain saja, kali lain. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan perbincangan yang tidak jelas ini ada sesuatu yang bisa diambil manfaat. Insyaallah. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari tadi. Kali ini kita ada di ruang tamu dengan tamu spesial saya, Ibu Lucia Yuyun Dian Susanti, guru Bahasa Jawa SMA 5 Kota Semarang, juga Ketua MGMP Bahasa Jawa Kota Semarang, trainer untuk segala macam pelatihan yang berkait dengan Microsoft Teams, dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik. Jika manfaat itu bisa disebarkan ke orang lain, di-share ke orang lain, saya kira akan lebih tersebar lebih banyak lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, terima kasih untuk Anda yang sudah like, komen, dan segala macamnya. Itu akan membuat saya lebih bersemangat untuk bikin konten seperti ini, menghadirkan tamu-tamu yang lebih keren dari ini. Jika Anda punya request tamu siapa yang mesti hadir, silakan sampaikan saja di kolom komentar, saya akan coba untuk mewujudkannya. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.